digitalisasi tidak dapat dihindari lagi, teman-teman. Bagi yang belum bisa, belum memiliki kompetensi digitalisasi, segera untuk belajar. Ini juga mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru nanti tentu kita sangat berharap bahwa Pak Prabowo bisa membawa UMKM ini lebih tinggi lagi kan gitu. Kemudian ada wadah komunitas, kemudian masing-masing koperasi memiliki kamarnya sendiri. Jadi datanya ya kita pisahkan gitu ya agar eh, mereka bisa memanage masing-masing. Dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintahan. Baik, ini Bisa cepat goalnya. Iya, baik. Pertama, Bapak Ibu harus bedain belanja pemerintahan dengan belanja perorangan. Belanja perorangan, ya, ini tentunya pitchingnya akan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau di pemerintahan, saran saya, perbanyakkan koneksi pemerintahan. Kemudian koneksi pemerintahan melalui saudara, ya, melalui teman, siapapun itu. Yang kedua, manfaatkan jejaring sosial seperti marketplace yang Pak punya. Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Hari ini tepat di tanggal 10 Oktober 2024, UMKM, komunitas UMKM naik kelas bertambah usia menjadi 4 tahun. Dan dalam usianya yang keempat tahun, komunitas UMKM naik kelas telah mengembangkan sayapnya di berbagai daerah di tanah air, memberikan edukasi, pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Sambil buka kameranya, videonya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita semuanya pada sore hari ini. Yang terhormat, Kepala BPKN Republik Indonesia sekaligus Dewan Penasehat UMKM naik kelas, Dr. M. Mufti Mubarok. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar, Selamat Pak sore, Mufti? Ibu Mei. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kemudian selamat sore juga kepada yang kami hormati, Ketua Komunitas UMKM naik kelas, Bapak Raden Teddy, dan segenap jajaran Komunitas UMKM naik kelas. Selamat sore, Pak Ketua. Sore, Bu Mei, teman-teman semua. Ya, para pembicara dan seluruh keluarga besar komunitas UM naik kelas yang hari ini mengikuti Zoom kita pada sore hari ini. Di hari yang berbahagia bertepatan dengan hari jadinya komunitas UMKM naik kelas, kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Umum Komunitas UMKM naik kelas, Bapak Raden Teddy, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Penasihat Komunitas UMKM naik kelas, Bapak Dr. M. Mufti Mubarok. Sekaligus beliau ini Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Yang saya hormati para narasumber yang hadir pada hari ini, Pak Henry Setiawan, Wakil Ketua Umum Bidang IT dan Digitalisasi Komunitas UMKM naik kelas,
yang nanti akan membawakan materi tentang aplikasi GoodLink, di mana aplikasi ini adalah menjadikan koperasi modern. Juga telah hadir dan saya hormati Bapak Febian Pradana, Direktur Komersil Varto ID, yang nanti juga akan membimbing dan meliterasi kawan-kawan semua bagaimana cara untuk dapat eh, mengikuti tender ataupun kegiatan di LPSA, LKPP pemerintahan, sehingga kawan-kawan UMKM nanti bisa mendapatkan berbagai proyek-proyek pemerintahan tentunya. Dan tentu Bu Mei, beliau ini penyiar radio juga tim di Komunitas UMKM Neklas di bidang peningkatan kapasitas, dan teman-teman pengurus Komunitas UMKM Neklas di Dewan Pengurus Pusat hadir di sini Bu Anita, Pak Asep, ya, ada Pak Harpan, saya lihat Pak Rizky juga pengurus-pengurus daerah, Ibu Gina nih Ketua Jambi, ada Bu Yulianingsi Ketua Papua Barat, ya, ada Pak Roy juga di sini dan teman-teman yang lain. Dan tentu yang saya banggakan segenap pelaku usaha, pelaku UMKM se-Indonesia yang hadir pada hari ini. Hari ini seperti yang disampaikan Bu Mei tadi, 10 Oktober 2024, 4 tahun Komunitas UMKM naik kelas, di mana dimulai 2019 sebenarnya saya dan teman-teman membuat satu perkumpulan yang didasari atas banyak sekali WA Group yang kami buat. Saya bersama Pak Ahmad Marendes di sini juga hadir, Pak Ahmad Marendesnya. Saya berdua coba membentuk komunitas dan saya mengajak beberapa teman-teman yang lain juga, dan akhirnya disepakati hari itu 10 Oktober 2020 saat COVID-19 kami mengadakan rapat Dewan Pendiri Komunitas UMKM Neklas dan disahkan 10 Oktober sebagai pendirian dari Komunitas UMKM Neklas. Selanjutnya didirikan berdasarkan notaris dan didaftarkan di Kemenkumham. Sehingga nama aslinya, nama di akte ataupun di Kemenkumhamnya cukup panjang. Perkumpulan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naik Kelas Indonesia. Supaya sederhana, kami sepakat menggunakan nama Komunitas UMKM Naik Kelas. Itu sedikit sejarahnya, bagaimana pendiriannya, di mana pendirian Komunitas UMKM Naik Kelas ini di tengah pandemi COVID-19. Sehingga target awalnya adalah bagaimana teman-teman UMKM ini bisa bertahan. Ya, bukan naik kelas dulu nih, bertahan dari pandemi COVID-19. Nah, 5 tahun pertama memang target pengurus pusat adalah bagaimana komunitas UMKM naik kelas ini dapat memberikan sebanyak-banyaknya nilai manfaat kepada anggota pelaku UMKM di Indonesia, sehingga secara nasional nama komunitas UMKM naik kelas dapat dikenal baik di kalangan UMKM, di kalangan organisasi, pemerintahan, dan lembaga negara tentunya. Beruntung dan alhamdulillah banyak tokoh nasional yang bergabung menjadi pengurus di komunitas UMKM Neklas. Antara lain misalkan Pak Dr. Agung Laksono, beliau kemarin menyampaikan tidak bisa hadir hari ini karena ada kegiatan peluncuran buku bersama Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ada juga Bu Elsa Sarip yang kita kenal lawyer kondang. Ada Pak hari ini hadir untuk jadi sambutan nih Pak Mukti Mubarok, ya. Juga tokoh nasional, beliau ini kepala atau komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sudah setingkat menteri nih Pak Mukti Mubarok. Mudah-mudahan masuk kabinet, amin. Ada juga Pak Firman Wijaya, beliau staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang bergabung di komunitas UMKM Neklas. Ini satu peluang dan keberuntungan di komunitas UMKM Neklas di dalam mengembangkan berbagai program. Komunitas UMKM Neklas selalu memberikan nilai manfaat dari berbagai literasi kepada anggota dan UMKM pada umumnya. Meskipun secara nasional kita buat secara online agar lebih banyak diikuti oleh pelaku UMKM, diharapkan di daerah-daerah melakukan kegiatan secara offline.
Kita sudah terbentuk di 34 provinsi dan 4 perwakilan luar negeri, Amerika Serikat, Perancis, Belgia, dan Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah ini mendukung teman-teman yang ingin melakukan ekspor juga antar provinsi. Kita punya banyak WA Group. Mudah-mudahan WA Group ini bisa menjadikan jaringan pasar bagi teman-teman semua. Secara survei dan kajian, kita menyadari 3 kelemahan utama pelaku UMKM di Indonesia, berbagai kompetensi termasuk mental, jaringan pasar, dan permodalan. 3 hal ini yang menjadi fokus program kerja Komunitas UMKM Naik Kelas. 4 tahun tentunya kita harus berbenah. Banyak sekali masih kelemahan dan kekurangan di Komunitas UMKM Naik Kelas. Kelemahan dari internal, baik dari sisi pengurus maupun eksternal, bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan UMKM untuk dapat bangkit dan meningkat, berkembang, dan juga hubungan dengan pihak-pihak lain, sesama organisasi, kemudian dengan lembaga dan pemerintahan tentunya. Nah, evaluasi dan perbaikan ini akan kita lakukan di 2025, karena saya masih melihat masih cukup banyak para pengurus yang tidak aktif, yang hanya sekedar nama, atau pengurus daerah yang tidak pernah melakukan kegiatan sama sekali. Sehingga saya selaku ketua umum patut melakukan evaluasi dan agar apa? Agar komunitas UMKM Naik Kelas ini benar-benar secara sungguh-sungguh memberikan nilai manfaat, bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di segenap daerah di Indonesia tentunya. Saya mohon dukungan dari segenap pengurus pusat, pengurus daerah, tentu kawan-kawan UMKM se-Indonesia, agar komunitas UMKM Naik Kelas ini senantiasa memberikan kontribusi nilai manfaat bagi kawan-kawan semua. Tantangan ke depan cukup besar, kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa. Dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia pun demikian. Perang di mana-mana di Timur Tengah ini bisa memicu perang yang lebih besar lagi dan berdampak pada perekonomian. Tentu dampaknya sangat signifikan terhadap pelaku UMKM. Mari teman-teman pelaku UMKM, jangan kita selalu melakukan dengan cara-cara biasa lagi. Kita punya jaringan, kita punya komunitas UMKM Naik Kelas. Mari manfaatkan jaringan yang besar ini untuk meningkatkan, mengembangkan penjualan teman-teman agar naik kelas sesungguhnya. Naik penjualannya, naik omsetnya, naik modalnya. Hari ini juga teman-teman nanti akan diberikan 2 paparan. Pertama nanti paparan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Goodlink, sebuah aplikasi yang dimiliki oleh komunitas UMKM Naik Kelas, akan membantu kawan-kawan koperasi untuk menggunakannya sederhana, sangat lengkap, ya, baik pendaftaran anggota, iuran, dan berbagai hal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Henry Setiawan, Wakil Ketua Bidang IT dan Digitalisasi Komunitas UMKM Naik Kelas. Pak Henry ini juga sebagai Senior Advisor PT Telkom. Pak Henry juga yang membuat Padi UKM. Juga hari ini teman-teman akan mendapatkan paparan tentang bagaimana bertransaksi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masih sedikit sekali pelaku UMKM yang bisa bertransaksi ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin banyak sekali hambatan, salah satunya bagaimana mendaftar, mengupload, bahkan bagaimana sih cara menyampaikan surat tender dan lain-lain. Nanti ada Pak Febian Pradana, Direktur Komersil Part ID, yang juga akan menyampaikan materi dan paparannya. Pada kesempatan ini juga saya mohon berkenan Pak Mufti Mubarok nanti untuk meresmikan, melaunching Goodlink, suatu aplikasi yang akan digunakan oleh kawan-kawan koperasi agar menuju koperasi modern ke depan. Digitalisasi tidak dapat dihindari lagi teman-teman. Bagi yang belum bisa, belum memiliki kompetensi digitalisasi, segera untuk belajar. Komunitas UMKM Naik Kelas siap membantu teman-teman. Kita punya kampung digital di Bekasi. Di sini hadir Pak Dodi Royen yang juga mengelola kampung digital di Jati Bening. Banyak sekali program pelatihan digital yang dilakukan oleh Pak Dodi dan dibantu oleh Bu Anita tentunya di kampung digital Jati Bening baru, Pondok Gede, Bekasi. Ini adalah bagian kontribusi komunitas UMKM Naik Kelas di dalam pengembangan digitalisasi kawan-kawan UMKM. Mari kita sama-sama untuk menuju
kebangkitan UMKM masa depan, tentunya dengan tema hari ini, digitalisasi UMKM masa depan. Kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara biasa lagi. Teman-teman UMKM, mari kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Mari kita miliki jiwa petarung bermental juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UMKM Naik Kelas Kota Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk UMKM Naik Kelas. Berjiwa petarung, bermental juara. UMKM naik kelas, keren, keren, keren. Terima kasih Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, Bapak Raden Teddy, untuk sambutannya yang sudah kita dengarkan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, segera kita simak bersama. Inilah sambutan Ketua Dewan Penasehat Komunitas UMKM Naik Kelas, sekaligus meresmikan Bootling aplikasi digitalisasi koperasi modern. Bapak Dr. Mukti Mubarok, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Bu Mei dan salam UMKM Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari yang luar biasa ini, karena ini tanggal 10, bulan 10, ini biasanya ada momentum obral-obral ini biasanya, kalau nggak 12-12, 11-11, 10-10 kami tadi diundang oleh retail-retail dan menarik sekali karena angka seri ini sesungguhnya ditunggu-tunggu oleh para peritel kan gitu, dan tentu ulang tahun 4 tahun dari UMKM Naik Kelas yang perjuangannya luar biasa ini. Kalau ada pahlawan gitu UMKM ya tentu Pak Teddy lah yang kita tunjuk sebagai pahlawan UMKM Naik Kelas kan gitu, karena perjuangan beliaunya dari, kalau kita lihat training-training beliau dari rumah, dari kalau kita lihat sampai malam-malam hari, dari siang malam terus melakukan pembinaan waktu pandemi itu. Kami juga merasakan karena kami juga UMKM, bagian dari anggota UMKM, tentu banyak ditolong oleh komunitas ini karena tentu, tetapi tidak cukup itu, tentu masih banyak persoalan yang saya kira perlu kita dalam masuk ke tahun kelima nanti. Sesungguhnya kita berharap mudah-mudahan dari UMKM Naik Kelas ini, dan kemudian tentu tadi harapan Pak Ketua Umum kita, Pak Raden Teddy, mudah-mudahan ada anggota UMKM Naik Kelas yang bisa masuk di kabinet kan gitu. Mudah-mudahan jika seperti itu nanti akan bisa mendorong lebih keras, karena memang sinergitas antara komunitas dengan kementerian nanti akan harmonis, dan itu sesungguhnya ditunggu-tunggu. Dan sesungguhnya kalau hanya berharap dari pemerintah, tentu gerakan dari ini aja belum ada campur tangan pemerintah sudah luar biasa, apalagi nanti ada campur tangan kan gitu. Jadi kita berharap teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang nanti akan juga ada menarik, ini ada Godlink yang saya kira ini menjadi pendongkrak atau menjadi booster atau menjadi turbo dari gerakan UMKM kita, karena tidak bisa kita hindari bahwa dalam era digital ini, apalagi sekarang tadi Pak Raden tadi menyampaikan ini deflasi, bahaya sekali karena harga turun semua, sementara para petani-petani, para produsen kita ini sulit sekali untuk bisa menaikkan harga ketika deflasi ini yang perjalanannya sudah 5 bulan, 4 bulan, dan bahkan akan masuk ke 2025 ini. Sesungguhnya kita berharap segera selesai deflasinya kan gitu. Dan ke depan tahun besok kita tanggal 20 Oktober akan punya presiden baru yang saya kira juga presiden kita nanti adalah presiden pengusaha kan gitu, dan tentu keterlibatan beliaunya dalam konteks UMKM juga luar biasa, membantu banyak masyarakat miskin kan gitu dalam konteks, dan juga kepada kepentingan pengusaha-pengusaha mikro maupun menengah. Ini juga mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru nanti tentu kita sangat berharap bahwa Pak Prabowo bisa membawa UMKM ini lebih tinggi lagi kan gitu. Jadi dari secara paralel UMKM Naik Kelas menyiapkan dirinya dengan perbekalan yang cukup, jadi mulai marketing, mulai digitalisasi, nanti ada Godlink, dan kemudian mulai produksi, mulai jejaring, dan sampai pada permodalan juga sebenarnya hari-hari ini atau sampai 4 tahun dari Pak Teddy mulai mendirikan, dari saya melihat masih di bawah tangga itu, kalau Zoom beliaunya di bawah tangga, dan itu perjuangan pertama, dan sampai sekarang udah support dari pemerintah juga sudah mulai, dari ada Watimpres, ada Wapres dan sebagainya, dan tentu kementerian juga sudah mulai melirik bagaimana perjuangan UMKM Naik Kelas ini terus naik kan gitu. Jadi ya kalau 4 tahun saya kira sudah lulus ini Pak Teddy, sudah lulus sarjana ini.
sudah mau S2 kan gitu, sehingga kita persiapan S2 ini kan tidak hanya satu variabel yang kita analisa, tapi kalau yang sudah S3 ya 3-4 variabel, tetapi S2 ini sudah variabel, artinya tidak hanya digitalisasi yang memang menjadi, tapi kaitannya digitalisasi dengan pertumbuhan, dengan perkembangan market, dengan perkembangan ekspor dan sebagainya, sudah harus menjadi bagian dari garapan dari, karena kalau sekarang ekspor ini juga sudah mulai gampang kan gitu, tidak seperti dulu waktu awal-awal pandemi atau waktu pandemi, dan sekarang banyak lembaga-lembaga yang dan UMKM naik kelas go ekspor, itu sangat mungkin sekarang ketika nanti UMKM naik kelas bekerjasama dengan mungkin Dirjen PEN yang bisa kami jembatani, dan tentu dengan Dirjen luar negeri dan sebagainya. Dan ini menjadi cita-cita UMKM naik kelas karena sudah S1, sekarang kita lulus Pak Teddy, sudah S1, sehingga kita berharap di S2 ini mudah-mudahan nanti lebih kuat lagi, karena kalau S2 itu lebih gampang sekolahnya daripada S1 kan gitu. Kalau S1 itu kan masih mata kuliah umum dan sebagainya. Jadi kalau Pak Teddy menyampaikan mata kuliah waktu awal sampai 4 tahun ini sudah lulus lah kan gitu UMKM kita, dan cabangnya sudah banyak sekali, dan para pemangku kebijakan sudah mulai melirik bahwa satu-satunya perjuangan UMKM kelas ya di komunitas UMKM kelas ini, yang lain ada tetapi bahwa ilmunya belum S1 kan gitu. Mungkin sudah lama tetapi ilmunya tidak terstruktur dan tidak sistemik dan tidak masif dan tidak produktif kan gitu. Karena saya melihat gerakan UMKM naik kelas ini cukup produktif kan gitu. Bagaimana kemudian dalam konteks bicara ekspor, aplikasi, dalam konteks pemasaran, permodalan, sampai produksi, dan sampai bikin komunitas kampung digital di Bekasi, dan kami kemarin juga ikut hadir dalam UMKM, Hari UMKM Nasional kan gitu di Bekasi juga luar biasa, dan sesungguhnya efek domino dari gerakan ini besar, dan yakinlah bahwa perjuangan ini tidak sia-sia, dan mungkin tahun kelima kita akan membawa hasil yang luar biasa kan gitu. Dan ini mudah-mudahan di tangan Pak Teddy, kita berharap masih beliaunya sehat terus, dan tentu pasti banyak tantangan-tantangan karena ini UMKM naik kelas, tidak ada yang digaji, tidak ada yang menggaji, tetapi bahwa perjuangan ini yakin bahwa pada saatnya kita akan mendapatkan buah dari sebuah perjuangan yang cukup panjang ini. Nah, saya kira kalau saya berpesan satu hal, bahwa kita melihat banyak usaha-usaha di luar yang cepat berhasil, misalnya kalau kita sebut mie gacoan itu cabangnya udah luar biasa cepat. Ini UMKM sebenarnya awalnya kan gitu. Kemudian ada Ramen Rakyat Indonesia, kemudian ada sebelumnya Abnormal, dan kemudian beberapa brand-brand, dan sekarang ada komunitas kopi yang Starkring di jalan-jalan ini juga mulai, barangkali juga pendekatan teknologi itu kan juga hanya modal berapa juta tapi cabangnya. Yang pertama, pesan kami yang pertama adalah ketika kita jadi UMKM, yang pertama jangan jadi teknisi kan gitu, hanya bisa membuat dan bisa menjual, tetapi menagih sendiri dan kemudian nanti capek sendiri, dan kemudian tapi yang penting sekarang kalau UMKM kita sudah harus jadi manajer kan gitu. Kalau manajer itu sudah harus banyak punya karyawan. Kalau kita, kenapa orang-orang China itu berhasil? Karena dia memikirkan karyawan kan gitu. Tokonya kecil tapi karyawannya 2, karyawan 3, yang jaga eh, toko emas, toko abnormal, atau rumah makan eh, itu karyawannya ratusan kan gitu. Kenapa? Karena memang mereka punya sistem kan gitu. Tapi kalau UMKM kita lagi-lagi kalau masih karyawannya kita sendiri, kita sudah produksi sendiri, kita jual expo sendiri, kita jual, saya yakin lama kan gitu. Tapi kalau dari awal kita setting bahwa UMKM kita minimal saya jadi direktur kan gitu. Kemudian saya punya karyawan 2, 3, 4, dan sesungguhnya itu yang akan mempercepat gerakan kita, karena kalau dipikir bersama dan kemudian kita berbagi, ini saya kira keuangan kita akan sehat. Karena kalau UMKM kita masih model-model yang selama ini ada kan gitu, misalnya di kampung-kampung, kemudian hanya mementingkan, ya hanya ya sudah, kalau kami dapat uang keuntungan sekian sekian sekian, nanti capek sendiri nggak buka, kehujanan udah ini dan sebagainya, itu sesungguhnya faktor penghambat. Tetapi kalau kita punya karyawan, dan kalaupun sudah berhasil 4 karyawan, segera cloning kan gitu, segera kita gandakan. Jangan lupa bahwa gandakan kedua ketika kami kebetulan konsultan Hisana Fried Chicken yang cabangnya sekarang sudah 3.200 kan gitu. Artinya asalnya juga punya karyawan 2, 3, dan seterusnya, sekarang sudah cabangnya sekian banyak, dan sekarang kalau usaha-usaha ini juga nggak sulit kan gitu. Dan saya berharap nanti melalui GoodLink, ini juga salah satu aplikasi UMKM digital yang mudah-mudahan nanti bisa mendongkrak bagaimana kita bisa membuka cabang sebanyak-banyaknya. Dan tentu
karyawan paling penting, dan yang ketiga harus dipisahkan keuangan kita. Jangan sampai keuangan UMKM yang usaha kita yang kita rintis itu kita campur-campur dengan urusan rumah tangga kita. Jadi biasanya kelemahan dari pengusaha kita itu campur-campur itu sehingga keuangan kita tidak terkontrol, tidak ada laporannya. Ya itu yang diajarkan Pak Teddy, karena beliau Pak Teddy ini backgroundnya perbankan. Saya kira kita harus melihat perbankan ini satu rupiah pun dicatatkan gitu, dan tentu kenapa orang berhasil kita tidak berhasil di luar negeri, UMKM sudah jadi korporat semua rata-rata kan gitu, dan di misalnya di Jepang kemudian itu banyak UMKM masih statusnya, tetapi juga mereka sudah bisa membuka cabang, dan di ujung ini tentu kami berharap nanti Kotlink menjadi mitra dan menjadi bagian dari UMKM naik kelas untuk bisa mengakselerasi dari digitalisasi yang memang dibangun dan tidak bisa kita nafikan bahwa ini harus menjadi alat kita. Dan tentu perwakilan-perwakilan di daerah kalau bisa memungkinkan kita punya pabrik-pabrik kan gitu, klaster, misalnya pabrik tempe, pabrik keripik, pabrik apa, dan ini sesungguhnya cita-cita kita bersama, dan nanti ditopang oleh koperasi. Inisiasi koperasi UMKM juga sudah akan di-launching kan gitu sebentar lagi, masih dalam proses, tetapi minimal dari koperasi inilah nanti afiliasi dengan koperasi-koperasi yang lain sehingga bisa memberikan kontribusi permodalan sendiri kalau bisa, jangan sampai modal-modal perbankan sehingga kita tidak sulit untuk membayar dan sebagainya. Kalau dari kita untuk kita, dan tentu kita bersama. Barangkali itu Pak Ketua Umum dan Bu Mai dan teman-teman sekalian dari Kotlink, kita berharap ulang tahun yang keempat ini kita sudah S1 dan ini sebentar lagi sudah wisuda dan kita sudah lulus. Maka di S2 inilah kita akan bagaimana membuka cabang, bagaimana membuka franchise, bagaimana membuka yang lain-lain, dan dengan manajerial yang cukup cukup hebat lah kan gitu. Jangan hanya modal kalau orang bilang tukang sate kan gitu, kalau bilang tukang cukur kan gitu ya. Kita cukur sendiri, kita tagih sendiri, nanti tutup-tutup sendiri dan sebagainya. Tukang sate kita tagih sendiri, kita gotong sendiri, kita kehujanan sendiri. Yang akhirnya kemudian capek-capek sendiri, sementara situasi di luar sudah orang, ya kalau faktor modal tidak menjadi masalah, sebenarnya banyak permodalan yang bisa masuk ke kita kan gitu. Itu barangkali dari kami Bu Mei, Pak Ketum, dan tentu teman-teman sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih banyak Ketua Dewan Penasehat Komunitas UMKM Naik Kelas, Dr. Mufti Mubarok. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami undang Bapak Ibu untuk membuka kameranya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya. Mangga silakan dibuka dulu kameranya, karena akan kami ambil fotonya. Sudah semua? Baik. Kita foto, boleh angkat jempol duanya untuk komunitas UMKM Naik Kelas hari ini. Kalau bisa 4 Bu Mei, 4, oh ya, 4 oke, tahun. 4. Ya, 4 tahun ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh salam tangguhnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bapak Ibu kasih tepuk tangan sekali lagi untuk komunitas UMKM Naik Kelas yang hari ini berulang tahun keempat. Kepada semua pelaku UMKM, semangat terus menggerakkan roda perekonomian dan jangan lupa jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Telkom Witel Bekasi Kerawang mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat komunitas UKM Naik Kelas. Semoga tetap jaya dan sukses selalu. Kita masuk ke sesi berikutnya. Ini adalah sesi paparan aplikasi Kotlink atau digitalisasi koperasi modern yang langsung akan disampaikan. Saya lihat sudah hadir di layar ada WKU bidang IT dan digitalisasi komunitas UMKM Naik Kelas, Bapak Henry Setiawan, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore yang terhormat Dr. Mufti Barok, ketum kami yang sangat luar biasa, Pak Raden Teddy. Izin untuk pada kesempatan ini sebagai kado ulang tahunnya komunitas web naik kelas, kembali lagi kami dari bidang IT dan digitalisasi meluncurkan platform baru lagi gitu ya. Jadi waktu ulang tahun kedua kita luncurkan Nina Market, yang ketiga kita meluncurkan digital marketing, ini yang ulang tahun yang keempat kita meluncurkan
bukan digitalisasi koperasi. Kenapa demikian? Kami menggunakan tema koperasi, salah satunya adalah karena arahan dari Pak Teten juga gitu ya, waktu itu menjelaskan bahwa UMKM itu harus mulai berkoperasi. Nah, ini yang kemudian kita coba dorong agar komunitas UMKM naik kelas juga punya platform koperasi ini. Izin saya coba menjelaskan terkait dengan platform ini. Oh ya, di sini juga saya perkenalkan tim gitu ya. Jadi saya ngundang tim atas izin Pak Teddy, eh, ada Pak Roy DWK, ada Salam kenal, ya semuanya. Pak Roy ini yang membantu saya mengembangkan Goodlink gitu ya. Ide dasarnya emang luar biasa. Pak Roy udah cukup lama berkecimpung di koperasi dan beliau home base-nya di Jawa Timur, Pak Teddy. Kemudian ada Pak Nanang. Pak Nanang online nggak ya? Salam kenal Pak, saya Nanang. Nah, ada Pak Nanang dan ada Pak Paul Gideon. Ini bertiga adalah pakar-pakarnya di digitalisasi koperasi yang bersyukurnya beliau-beliau itu berkenan untuk membantu komunitas UMKM naik kelas. Izin untuk menyampaikan presentasinya. Jadi tema kali ini saya gunakan pemberdayaan UMKM naik kelas mewujudkan UMKM Indonesia yang berdaya saing global. Karena tadi udah arahannya kalau jadi tukang sate ya jadi tukang sate yang internasional gitu ya, yang global gitu. Jadi kalau misalnya kita akan mengarah ke sana, apa sih yang sebenarnya kita perlu siapkan? Nah, kalau kita lihat kondisi UMKM Indonesia, sebenarnya udah cukup banyak program yang ada. Mudah-mudahan dengan pemerintahan baru nanti program ini akan terus digalakkan. Ada kredit usaha rakyat, bantuan presiden produktif UMKM, kredit bank perekonomian rakyat, kredit lembaga keuangan khusus, banyak sekali pinjaman-pinjaman. Namun masih dirasakan jatuhnya perkreditan atau bantuan ini pada komunitas-komunitas tertentu. Ini yang kemudian karena ketidaksiapan dari para UMKM itu dan informasi juga belum begitu lancar gitu ya, sehingga kurang up to date terkait dengan program-program yang ada. Mudah-mudahan dengan komunitas UMKM naik kelas ini, kita udah punya websitenya, kita udah punya beberapa aplikasi yang bisa membantu teman-teman semua di para UMKM untuk memajukan usahanya. Di sisi ini recall gitu ya dari program awal bahwa kami awalnya mengembangkan satu platform yang disebut sebagai Ina Market gitu ya untuk menjawab tantangan UMKM naik kelas, meningkatkan rasio wirausaha, kemudian juga penetrasi digital. Harapannya dengan platform digitalisasi ini akan memberikan impact terkait dengan aspek sosial, kontribusi ekonominya meningkat, iklim bisnisnya juga tumbuh, citra dan identitas bangsa meningkat. Tentunya kita mengharapkan kunjungan wisatawan di Indonesia itu membeli produk-produk UMKM gitu. Sehingga produk UMKM makin dikenal secara global. Ini sebenarnya yang saya banyak terinspirasi dengan programnya luar gitu. Salah satunya Korea gitu ya. Mereka sampai punya satu unit yang disebut sebagai Korea International Trading Agency. Kemarin terakhir mereka pameran di JCC gitu ya. Pameran khusus produk-produk UMKM. China juga mengeluarkan, Taiwan juga mengeluarin, Thailand, dan ini yang tentunya harapannya nanti komunitas dalam naik kelas bisa berperan banyak terkait dengan bagaimana kita memasarkan produk-produk UMKM Indonesia ini. Terlepas dari program yang sudah kami jalankan, ini udah masuk ke tahun yang keempat gitu ya. Pak Teten kemarin menyampaikan 5 pondasi UMKM bertransformasi. Pertama adalah rasio kewirausahaan
meningkat melalui inisiasi Entrepreneur Hub. Yang kedua adalah peningkatan skala usaha mikro kecil melalui korporatisasi petani dan nelayan berbasis koperasi. Kembali lagi yang ketiga adalah menguatkan inovasi teknologi dalam skema rantai pasok industri melalui rumah produksi bersama yang dikelola oleh koperasi. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing produk usaha kecil mikro melalui layanan rumah kemasan. Kelima, inovasi pembiayaan melalui KUR, cluster, kredit scoring, pembiayaan koperasi, sektor real melalui LPDP, KUMKM. Harapannya adalah para pelaku UMKM didorong melakukan konsolidasi dalam wadah koperasi sehingga tercapai skala ekonomi serta menerapkan teknologi dan inovasi dalam menjalankan usahanya. Ini sebagai background kenapa kami di bidang IT dan digitalisasi berusaha untuk mengembangkan platform digitalisasi koperasi ini. Kondisinya kita tahu ada 62 juta, ini kayaknya data lama ya, sekarang udah 65 juta gitu. Dan ini harapannya terus meningkat, badan pengelolaan dan pemodalan juga semakin banyak gitu ya, yang harapannya kalau nanti komunitas UMKM naik kelas ini sudah ada koperasi, akan memudahkan kita sebagai afialis terkait dengan anggota komunitas UMKM naik kelas yang bergabung. Ini recall lagi gitu ya bahwa apa yang kita kembangkan sebenarnya berbasis pada ekosistem. Kita punya portal komunitas UMKM naik kelas, kemudian connectivity kita juga disupport Telkom gitu ya. Kemudian ada marketplace commerce Ina Market. Kita juga sedang mengembangkan POS. Ini yang point of sales ini harapannya adalah memudahkan para UMKM untuk menghitung finansial. Karena rencana saya dengan POS ini nanti secara otomatis akan mengeluarkan laporan keuangan di mana akhirnya ada SPT atau pelaporan pajak yang tinggal ngeprint. Jadi teman-teman UMKM ini mungkin agak kesulitan gitu ya dalam menghitung perpajakan dan financial reporting gitu. Nah, ini yang kita coba nanti buatkan agar pelaporan keuangan itu bisa secara otomatis. Di sisi payment, kita juga mengembangkan payment gateway agar ini tentunya semakin memperlancar gitu ya. Di sisi koperasi kita ada Goodlink. Ini yang sebenarnya nanti akan mengagregat ini semua menjadi satu platform. Di logistik kita juga ada di Antar, ada Wolio, ada Cargotec, ada Grab, Paxel, JNE, ini yang memudahkan bagi para UMKM untuk delivery gitu. Kenapa hal ini menjadi penting dibangun secara ekosistem? Karena kita sudah melihat ya kemarin dari serangan commerce-commerce luar gitu, mulai dari TikTok, kemudian ada Temu, ada apa namanya platform-platform yang lain gitu udah mulai masuk merangsek ke dalam produk direct to consumer. Nah, ini yang tentunya harus kita antisipasi dengan menguatkan produk-produk lokal atau produk-produk UMKM itu akan bisa bersaing dengan mereka. Bagaimana cara menurunkan biayanya? Ya, kita harus bangunkan cara digitalisasi yang jelas agar efisien, kemudian terhubung secara ekosistem. Sehingga nanti mulai dari supply chain di depan, bahan mentahnya kita sudah bisa supply juga, produksinya nanti kita akan optimalkan. Kalau seandainya dibutuhkan outsourcing atau tenaga tambahan, kita akan coba bantu siapkan. Dan kita juga bantu dari sisi finansial. Harapannya kementerian setelah melihat platform ini, mereka believe gitu ya, bahwa UMKM-nya sudah ada datanya dan real. Dan ini memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelas-kelas UMKM yang ada dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.
Yang terakhir dari sisi logistiknya kita coba optimalkan agar lebih produk dalam negeri meningkatkan tenaga kerja yang ada, agar teman-teman semua juga eh, bisa membantu dalam delivery dari produk UMKM yang ada. Ini recall dari Inamarket, dari kita mulai membantu entrepreneurship. Tadi disampaikan Pak Teddy juga kita melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian kita juga membantu dari segi production, menyiapkan katalog produk, dan kita juga menyiapkan di sisi marketplace-nya. Nah, tujuannya apa? Agar memudahkan para UMKM mendapatkan akses market di sisi finansial aspek, pemodalan kita bisa bantu karena ekspor biasanya membutuhkan 3 kali lebih besar modal yang dibutuhkan. Kesiapan dari sisi produk, kesiapan dari sisi legal, dan ekspor logistik, di mana ini harapannya akan bisa membantu untuk meningkatkan ekspor yang ada. Di dalamnya sebenarnya kita juga mengusahakan terkoneksi dengan OSS agar produk-produk UMKM kita di samping masuk ke padi UMKM untuk pangsa pasar BUMN juga bisa masuk ke LKPP agar menjadi dibeli oleh pemerintah. Nah, ini harapannya beberapa partnership atau kerjasama yang terus kita coba gali, kita galakan agar ekosistem dari komunitas UMKM naik kelas ini semakin lengkap. Nah, terkait dengan meningkatkan pasar, kita juga akan menyiapkan bisnis matching gitu ya, agar teman-teman para UMKM nantinya bisa mulai memasarkan produknya. Ini ada 2 hal yang akan kita coba siapkan, yaitu exhibition atau pameran secara continue di manage oleh komunitas UMKM naik kelas. Kemudian produk-produk yang penjualannya bagus, kita akan coba dorong itu menjadi produk unggulan untuk ekspor. Nah, harapannya ini menjadi satu kesatuan sehingga anggota komunitas UMKM naik kelas produknya betul-betul bisa menjadi unggulan UMKM di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat pada saat kita membangun kita platform edukasi, kita ada kerjasama dengan Zilen, kemudian ada marketplace-nya Inamarket. Nah, yang terakhir ini kita coba kembangkan digitalisasi koperasi dengan Goodlink. Harapannya ini akan makin melengkapi platform komunitas naik kelas. Nah, di dalam program Inamarket itu ada membership, digital wallet, information hub, mentoring, direct sales, wholesale, marketplace, dan ekspor. Ini program tahun lalu sebenarnya. Nah, kita coba gabungkan ini semua nanti ke dalam Goodlink sehingga anggota komunitas UMKM naik kelas juga sebagai member koperasi yang kita kembangkan dengan Goodlink sekaligus juga bisa berjualan di Inamarket. Integrasi platform-platform ini menjadi penting agar memudahkan para anggota komunitas UMKM naik kelas dalam meningkatkan transaction penjualannya. Ini Zilen yang kita juga beberapa kali kita mengadakan pelatihan bersama, yang kita juga ada kolaborasi dengan universitas, di mana harapannya komunitas UMKM naik kelas ini bisa menjadi hub terkait dengan entrepreneurship hub tadi, dan menjadi tempat teman-teman mahasiswa atau STM untuk magang bersama dengan UMKM anggota dari komunitas. Nah, ini harapannya nantinya meningkatkan jiwa entrepreneurship gitu ya dari muda, bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya sekaligus mendapatkan pengalaman berharga pada saat mereka magang di komunitas UMKM naik kelas. Improvement nanti di edukasi kita akan kembangkan lagi itu berbasis pada AI. Dengan AI ini nanti kita bisa mengidentifikasi beberapa UMKM yang sudah ikut pelatihan agar mereka bisa mengikuti suatu sertifikasi atau peningkatan kualitas kompetensinya
berbasis pada profil masing-masing anggota komunitas UM Naik Kelas. Harapannya dengan demikian, mereka terbantu secara kontinu, secara sistem, untuk peningkatan kebutuhan kompetensi bisnisnya, soft skill-nya, maupun juga dari sisi finansialnya. Nah, ini yang harapannya nanti akan kita kembangkan karena kebanyakan pelatihan UMKM itu sering saya dapetin laporan tidak ada continuity-nya. Nah, ini yang kemudian kami akan coba jawab. Apabila nanti sistem ini sudah terhubung, maka UMKM yang akan meningkatkan atau naik kelas, dia tahu pelatihan apa yang harus dilakukan, sertifikasi apa yang harus diikutin untuk meningkatkan kompetensi individunya. Baik, eh, kita masuk ke inti pada hari ini, yaitu dari Goodlink. Kenapa ini menjadi penting? Karena informasi yang kami dapatkan cukup banyak jumlah koperasi di Indonesia, namun belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Total ada 130.354 koperasi di Indonesia, baru 45.000 yang memiliki NIK dan mendapatkan dana bergulir LPDP hanya 2.000 koperasi. Ini sangat disayangkan gitu ya. Hal ini disebabkan karena kondisi kurangnya dukungan dari stakeholder, SDM koperasi yang masih kurang, belum menggunakan teknologi informasi, dan sering pergantian pengurus koperasi, tata kelola usaha belum maksimal, dan entrepreneurship pengurusan masih harus ditingkatkan. Nah, di sini kami hadir dengan Goodlink untuk menjawab tiga permasalahan utama tersebut agar para UMKM bisa terhubung ke koperasi dan koperasi-koperasi ini bisa membantu para UMKM untuk naik kelas. Nah, ini pada era digitalisasi, permasalahan yang paling klasik adalah pemodalan. 2 tahun yang lalu kita coba beberapa cara gitu ya, melalui pinjol, melalui perbankan, melalui ini. Ujungnya adalah terkait dengan kolateral biasanya, yang menjadikan kendala bagi para UMKM. Masalah yang lain terkait dengan izin, membayar pajak, kemudian inovasi bisnis usaha, dan juga kesulitan terkait dengan teknologi IT. Ini pengalaman di Inamarket gitu ya. Sampai 2 tahun itu masih belum banyak yang memanfaatkan platform Inamarket. Ini yang kemudian kita berpikir apa ya yang perlu kita lakukan agar para UMKM ini bisa mulai meningkat kompetensinya dari sisi IT. Nah, Goodlink sendiri ini adalah aplikasi koperasi digital yang mampu mengelola aktivitas keuangan anggotanya dengan baik, cepat dan akurat, serta terkoneksi dengan koperasi lain. Ini yang kita berpikir karena komunitas UM naik kelas tadi disampaikan Pak Teddy ada di 34 provinsi. Nah, kalau 34 provinsi ini aktif semua, minimal komunitas UM naik kelas itu akan memiliki 34 koperasi gitu ya di masing-masing daerahnya. Nah, ini harus diagregat menjadi satu, di manage oleh koperasi komunitas UM naik kelas. Nah, harapannya ini membangun networking dengan sesama koperasi yang ada. Kenapa harus Goodlink? Karena kami dari Goodlink berkembang menjadi aplikasi koperasi yang mendukung semua aspek, baik solidaritas, kolaborasi, saling membantu, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Yang menarik adalah SHU yang kita kembangkan itu bentuknya emas. Kenapa emas ini menjadi penting? Karena terkait dengan salah satunya inflasi yang ada. Hanya emas yang selalu konsisten dari sisi ekonomi. Di samping itu juga di digitalisasi akan lebih mudah untuk di monitor gitu ya kembangannya. Referralnya juga bentuk emas. Kemudian kita sebagai bentuk komunitas yang menjadikan salah satu fiturnya komunitasku ada simpanan kelompok yang bisa digunakan untuk kebutuhan komunitas itu sendiri.
dan pengajuan pinjaman berdasarkan persetujuan dari masing-masing anggota komunitas tersebut. Jadi harapannya dengan dibagi-bagi nanti per daerah, tidak lagi memusingkan di tingkat pusat gitu ya, namun bisa dikelola dari masing-masing daerah tersebut. Keunggulannya, kita juga melihat adanya sistem referral, karena ini biasanya akan membuat semakin banyak anggota yang bergabung, yang aktif. Kayak tadi disampaikan oleh Pak Teddy, beberapa ketua daerah kurang aktif. Harapannya dengan sistem referral ini, ketuanya bisa lebih aktif lagi. SAU bentuk emas, mendidik anggota koperasi untuk investasi, menjadikan warisan kepada anak-anaknya. Kemudian ada wadah komunitas. Kemudian masing-masing koperasi memiliki kamarnya sendiri. Jadi datanya ya kita pisahkan gitu ya agar eh, mereka bisa memanage masing-masing. Manfaat Goodlink untuk koperasi, membantu manajemen keanggotaan koperasi, manajemen simpan pinjam, perhitungan SAU secara otomatis. Nah, ini yang biasanya kurang transparan. Kami buat di dalam platform ini agar masing-masing anggota tahu berapa dia nyimpan dan berapa SAU-nya. Itu sudah langsung bisa dilihat di sana. Mengurangi resiko kesalahan manusia dalam manajemen keuangan, karena platform ini juga didukung dengan financial aplikasi, dan meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Bagi anggota, pelayanan pendaftaran keanggotaan yang mudah dan efisien dilakukan oleh masing-masing individu, membantu anggota untuk memantau jumlah simpanannya dalam real time, melakukan transaksi simpan tarik setor transfer melalui anggota, melalui handphone, pengajuan pinjaman, pembayaran angsuran melalui handphone, adanya bonus referral. Nah, ini beberapa fiturnya. Ada simpananku, ada QR Code, ada Yatra, ada SHU, terintegrasi dengan aplikasi Namarket, ada pinjamanmu, top up, dan tagihan. Nah, ini yang unik salah satunya di samping emas tadi, kita ada simpanan haji umroh. Jadi poin yang kita dapatkan sebagai membernya Goodlink itu juga bisa di-convert menjadi simpanan haji dan umroh. Dan tentunya harapannya ini semakin memberikan dampak positif gitu ya bagi para pengusaha. Kalau seandainya mereka berusaha dengan baik, harapannya akan ada jalan lah menuju ke Baitullah di sana. Nah, ini yang kita harapkan bisa semakin mendorong para UMKM itu di samping meningkatkan transaction, reward-nya juga kita siapkan. Ini simpananku, nanti akan ditambahkan oleh Pak Roy sekaligus mendemokan aplikasinya, pinjamanmu, kemudian ada QR code untuk memberikan apa namanya dana secara instan gitu ya. Sama anggota, ada top up tagihan. Ini kita punya PPOB di dalamnya sehingga semakin memudahkan para anggota komunitas UMKM naik kelas untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Ada dompet digital, ada simpanan haji dan umroh, serta kita siapkan juga dashboardnya. Sehingga bagi para pengelola koperasi akan memudahkan mereka untuk memonitor transaksi yang terjadi. Kita udah siapkan, ada di Google Play, bisa di-download atau scan untuk mendapatkan aplikasinya. Pak Roy, mohon dibantu untuk demonya atau tambahannya apabila ada penjelasan saya yang kurang. Silakan Pak Roy. Izin, Komandan, mohon izin saya Roy DWK, saya dari aplikasi Goodlink, Koperasi Digital Revolution. Salam hormat Pak Mufti, Pak Raden Teddy, dan teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman sore hari ini. Selamat ulang tahun buat teman-teman UNK yang keempat. Semoga tambah sukses, tambah jaya ya. Jadi kalau dari sisi saya udah komplit tuh dari awal sampai terakhir, Bang Henry sudah ceritakan tentang Goodlink. Mungkin saya tambahkan sedikit.
Sama izin Pak Henry tadi mau coba demokan, tapi saya udah kirimkan di grup. Nanti boleh di play dari Pak Henry berupa video. Saya ngambil kecil aja supaya lebih singkat. Tapi coba saya mau ceritakan sedikit latar belakang Goodling lahir, teman-teman sekalian. Kami berada posisi di Jawa Timur. Seringkali kami berkumpul dengan teman-teman di UMKM dan kami merasa miris sekali dengan apa yang terjadi di teman-teman di UMKM. Lalu kami coba membuat konsep Goodling. Goodling ini silaturahmi yang baik. Semoga berkah dunia dan akhirat. Konsepnya begitu. Kami berusaha untuk mengurangi semangat meriba. Nah, basis kami berharap SHU di bawah naungannya Goodling. Goodling kan aplikasi, tapi kami menghimbau teman-teman koperasi itu berbasisnya semuanya adalah emas. Sebab tidak ada menjadi larangan ketika rupiah tu rupiah dibagikan SHU-nya atau rupiah tu sembako, tapi boleh juga rupiah tu emas. Nah, kami coba mengingatkan ada yang tertulis di dalam hadis dan Quran bahwa di akhir zaman tidak ada yang lebih berharga daripada dinar dan dirham. Itu artinya maksudnya adalah emas dan perak. Kami coba mensupport dan mendukung itu dan itu baik adanya. Lalu kami lengkapkan juga dengan Siharum, simpanan haji dan umroh. Itu kami bekerja sama dengan grupnya Takwa Trip. Nah, mereka sudah pakar dalam bidang untuk umroh dan kami coba menggabungkan kekuatan itu. Poin dan emasnya bisa ditukarkan dan bisa support untuk Siharum ya, simpanan haji dan umroh. Nah, ini menjadi kekuatan bagi teman-teman UMKM. Ditambah lagi dengan adanya PPOB. PPOB-nya kami yang kami buat untuk teman-teman di Goodling, itu PPOB yang paling termurah di Indonesia, berhadiah emas tanpa diundi. Boleh langsung dicoba ya nanti ya di teman-teman di apa Goodling. Ayo mungkin yang hari ini mau langsung coba dites, silakan. Dan khusus hari ini persembahan 4 tahun ulang tahunnya teman-teman di UNK, kami juga memberikan hadiah untuk tabungan simpanan haji dan umroh senilai 100.000. Barang siapa yang hari ini langsung masuk, langsung kami langsung data dan hari ini juga kami langsung transfer kepada simpanan haji dan umroh. Khusus hari ini aja. Begitu ya, ini berita baiknya. Mungkin dari saya begitu supaya tidak mengambil porsi yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa di play Pak Henry, itu ada 2 video yang saya kirimkan. Baik, Pak Roy, sebentar. Saya coba play ya. Di mana di playnya? Sudah kelihatan? Ya, ini play video Pak yang ada di UMKM Naik Kelas. Sudah masuk di dalam teknologinya Goodlink dan ini adalah simpanan haji dan umroh. Bisa umroh atau bisa haji, bisa rupiah atau ditukarkan dengan emas. Dan ini bisa kita isi Pak ketika simpanan sukarelanya masuk, langsung bisa ditransfer ke situ Pak. Dan ini kita coba praktekkan juga untuk keluar kepada Inamarket, langsung terkonek kepada Inamarket. Bisa teman-teman lihat itu. Dan seketika itu langsung pindah, Pak. Ini Inamarket punya e-commerce, Pak. Ya, mungkin bisa di-play lagi yang satu, Pak, videonya, Pak. Nah, ini adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarelanya, serta simpanan emasnya. Bisa ditarik, disetor, dan ditransfer dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi bisa ditransfer antara anggota dengan anggota, ada QRIS-nya, jadi sangat-sangat keren begitu, teman-teman sekalian.
Dan dengan adanya ini Pak, kami juga bercita-cita membuat yang namanya koperasi checking yang pertama di Indonesia. Dan ini bisa saling terintegrasi Pak ke depannya. Ini benar katanya Pak Mufti bahwa UMKM sudah bukan lagi S1 tapi S2 bahkan bisa jadi S3. Ya begitu Pak, mungkin dari saya cukup Pak. Yang terakhir, yang terkait pinjaman Pak Roy. Oke, pinjaman kami di sini ada pinjaman dana, ada pinjaman elektronik, dan masih banyak pinjaman-pinjaman lain yang bisa kita kembangkan. Kita ambil contoh, misalkan ada orang yang mau minjem 2 juta, Pak, dengan tenor 12 bulan, pekerjaannya dia sebagai swasta atau dia bekerja sebagai apa, penghasilan misalkan 5 juta. Tolong dihitungkan, langsung dihitungkan simulasinya. Dan ini presisi langsung. Di dalamnya sudah ada insurance-nya. Minjem bisa, semua bisa. Jadi bagi teman-teman koperasi yang di luar sana yang memiliki teknologi yang masih manual, dengan adanya teknologi dari Goodlink, kita bisa pakai bersama tanpa harus susah-susah bersaing dengan pinjol dan fintech-fintech yang lain. Ya, itu untuk demo kecilnya Pak, dan masih banyak fitur lain yang mungkin bisa kita demokan, tapi waktunya juga yang tidak cukup Pak, begitu Pak. Thank you. Baik, terima kasih Pak Roy. Baik Pak Ren, waktunya punten. Tinggal 1 menit lagi sudah selesai. Sudah Bu, itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak dan tim Pak Sony. Luar biasa, ulang tahun terus kadonya banyak banget. Kado ulang tahunnya banyak banget setiap tahun. Selalu saja ada kado dari komunitas UMKM naik kelas luar biasa. Kado ulang tahunnya aplikasi digitalisasi koperasi, satu-satunya aplikasi koperasi digital yang membagikan SHU kepada member koperasi dalam bentuk emas. Kalau daftar hari ini langsung dapat hadiah juga ya, ditransfer 100.000. Jadi segera dari yang ikut Zoom pada hari ini dan kabarkan kabar baik ini kepada kawan-kawan komunitas UMKM naik kelas lainnya. Sebelum saya ke sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, nanti materinya akan di-share kepada Bapak Ibu ya. Tapi apakah ada pertanyaan lain? Kalau belum, kami tampung dulu dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Pada sore hari ini saya lihat sudah ada di layar, ada Pak Febian Nugraha Pradana. Beliau adalah direksi parto.id. Selamat sore, Pak Febian. Terima kasih sudah bergabung sore ini Pak Febian. Ya, dan Pak Febian akan memberikan materi paparan terkait dengan digitalisasi UMKM, bagaimana tips-tips untuk ikut serta di dalam pengadaan barang dan jasa. Silakan Pak Febian. Terima kasih Bu Mai atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Salam kenal, saya Febian Nugraha dari Marketplace Parto ID. Eh, jadi prolog dari saya mungkin begini Pak. Sebelum saya mungkin sapa dulu ya Pak Mufti Mubarak. Selamat sore Pak, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional sekaligus Dewan Penasehat Komunitas dan Karya Kelas. Pak Ketum, Pak Raden Teddy, terima kasih sudah memberikan kami waktu Pak untuk berkolaborasi dalam acara ini. Kemudian dari narasumber sebelumnya Pak Henry sama Pak Roy, Wakil Ketua Umum Bidang IT, perihal Goodlink. Saya menyambung sedikit dari sebelum ke materi ya, apa yang mungkin tadi Pak Henry sampaikan dan Bapak Ibu yang sudah statement di depan, perihal digitalisasi hari ini kita sepakat nggak berlaku mundur ya, nggak berlaku mundur. Dari sini mungkin saya bentuknya kita diskusi ya Pak, saya tidak izin tidak menggurui, tidak ingin offset gitu ya, tidak ingin offset, tapi yang jelas saya bisa sharing terkait dengan apa yang saya dan teman-teman di Parto hari ini alami dan bisa kita sharing terkait dengan UMKM naik kelas. Sebelum kita nanti mungkin diskusi,
saya coba share satu pemaparan dari saya terkait dengan Parto ID itu terlebih dahulu supaya lebih komprehensif dan konkret untuk kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan disanggah langsung, nggak apa-apa ya Pak Bu, silakan. Sambil di kolom komentar mungkin bisa ditambahin dari profesi-profesi mana Bapak Ibu Ketua DPD yang mungkin bisa dapat kita jawab ya. Nah ini kita mulai. Di layar sudah terlihat ya Pak Ibu. Oke, di layar sudah muncul ya. Jadi Parto ini pasar tradisional online. Singkatannya pasar tradisional online, jadi bukan pelawak Bapak Ibu. Kita pilih nama ini memang pasar tradisional online. Sama seperti lahirnya UMKM kelas tahun 2020 Pak, ini kegelisahan kami pada saat COVID dulu. Jadi memang berangkat ini gimana nih kita bisa bantu UMKM ketika COVID melanda, kita semua tiarap gitu ya, tapi kita juga satu semangat karena di zaman COVID itu bisnisnya memang tetap bisa sustain dan apa namanya tumbuh berkala ya. Ya UMKM ini dengan segala macam apa namanya problematika dan kegelisahan di teman-teman di akar rumput gitu ya. Jadi hari ini kami itu membantu fasilitasi untuk pengembangan desa sendiri, khususnya di kementerian lembaga dan pemerintah daerah secara digital. Kami memberikan peluang pasar kepada UMKM, Bindes, dan koperasi untuk bisa ikut serta di dalam lingkup jasa pemerintah. Kemudian apa sebenarnya dasar hukumnya Bapak Ibu semua terkait dengan kondisi hari ini? Jadi ada Inpres nomor 2 tahun 2022. Ini yang berangkat akhirnya Parto didirikan dan ini sudah berselancar di Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 ini yang mungkin inline sama UMKM Neko tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, karena saat ini pemerintah itu pengadaan barang jasa itu tidak boleh lagi produk impor, tidak boleh lagi produk impor, semua pengen produk dalam negeri. Jadi anekdotnya ini uang-uangnya kita, ya kita nggak boleh belanja keluar. Sama juga mungkin di pemerintah daerah, kita misalnya ingin uang misalnya di daerah, misalnya Bapak Ibu bisa lihat dari Kalsel atau di mana jadi Riau, APBD di Riau, ya kita memang bermanfaatkan tuh untuk teman-teman penyedia di Riau gitu, di Kalsel di daerah tempat sehingga ekonominya tumbuh, dan berkembang. Ada beberapa poin, nah ini tadi saya bilang penggunaan proyek luar negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang kita highlight warna merah dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi BBI yang sekarang sudah digagas terus di pemerintahan. 3 poin yang saya catat di sini yang mungkin kita bisa diskusikan, memang tidak masuk di slide, tapi saya coba kasih 3 poin utama dalam Inpres nomor 2 tahun 2022 yang mungkin sangat inline dengan apa yang mau kita diskusikan sore ini. Pertama adalah dari Inpres nomor 2 tahun 2022 ini Bapak Ibu, ada poin paling krusial yang seharusnya ini bisa kita tangkap sebagai peluang. Sangat peluang untuk Bapak Ibu di UMKM naik kelas. Poin paling pentingnya saya sampaikan di poin 1 ini adalah mengalokasikan belanja negara dari APBN dan APBD, baik di instansi kementerian, lembaga, termasuk juga dari Polri dan lainnya bentuknya lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia, wajib mengalokasikan sebesar 40% dari total anggaran untuk UMKM. Wajib dari Inpres nomor 2 tahun 2022. Jadi analoginya kalau suatu daerah punya anggaran belanjanya 1 triliun, itu 400 miliar itu harus beredar di UMKM. Berangkatnya dari daftar belanja pengadaan pemerintah. Saya jelaskan di belakang. Nah ini poin penting yang mungkin kita bisa setapak lebih maju ke diskusi selanjutnya. Maksudnya kami berangkat dari sini Pak. Ternyata ada kue yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa bertransaksi dan dapat dibelanjakan produk oleh pemerintah.
40% ini yang kita kunci oleh pemerintah daerah, wajib, sekali lagi wajib ya, kalau saya di Islam itu fardu ain. Kenapa fardu ain ya? Wajib untuk dilaksanakan, dan kami sekarang mendorong itu, bagaimana UMKM yang ada di pengelolaannya marketplace Parto itu bisa dapat masuk ke dalam ekosistem pemerintah. Yang kedua adalah merubah belanja pemerintah dari elektronik, dari manual menuju elektronik. Jadi kalau belanja pemerintah itu dulunya manual, saya kasih analogi dulu, mungkin kalau saya meeting saya sebagai ASN gitu, meeting rapat pagi-pagi, terus siang lah, sampai dari pagi sampai siang. Di situ harus mendapat ada snack, ada ada nasi kotak misalnya. Kalau dulu sebelumnya kan profesionalnya itu jawab saya kenal salah satu makan, Pak, kami ada kegiatan meeting hari hari Jumat besok misalnya, serta 100 orang, tolong kirimkan saya 100 kotak. Itu bentuknya manual, jadi barang datang dibayar. Hari ini itu sudah harus dialihkan, Pak. Tidak boleh lagi belanja secara manual. Harus elektronik. Tercatat saya elektronik dan marketplace atau ada salah satu marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi bentuk proses pengadaan transformasi digital. Jadi nanti teknisnya adalah si pemerintah belanja melalui platform kita, dan penyedianya dalam hal ini UMKM naik kelas salah satunya yang ada di kita juga, itu masuk bergabung menjadi mitra. Itu poin nomor 2. Tadi kalau satu mengalokasikan belanja instansi sebesar 40%, yang kedua mengalihkan belanja dari manual ke elektronik paling lambat tahun 2023. Jadi seharusnya 2023 itu sudah harus berjalan smoothly, namun dalam pelaksanaan itu memang masih banyak yang masih belum firm terkait dengan aturan. Ini tugas kami mendorong bagaimana ini benar-benar sosialisasi dan teman-teman UMKM kita bisa dapat informasi dan kue ya dalam pengadaan pemerintah. Yang ketiga, memerintahkan pejabat setempat terkait dengan impres ini, baik itu berarti dari gubernur, dari wali kota, dari bupati, untuk melaksanakan impres ini mengawal yang sebaik-baiknya. Nah, tentu kami berangkat dari Sumatera, Pak. Kami terkonfirmasi marketplace pertama dan satu-satunya marketplace yang B2G. B2G ini kami mainnya di pemerintahan, Pak. Jadi memang bukan main ke B2C, bukan ke customer, seperti toko online atau toko hijau. Maka kami dari pemerintahan. Dari pemerintahan. Ya, baik. Saya lanjut. Transaksi di Plato ada dua poin ini, B2B dan B2G. Jadi kalau B2B itu corporate untuk perusahaan sama perusahaan, dan yang poin yang penting itu B2G. Business development yang sedang kami jalankan hari ini bersama dengan pemerintah. Nah, ini yang saya coba sampaikan. Sebenarnya di Parto ini adalah di tengah-tengah, Pak. Ketika dalam transaksional di manual, bahwasanya hanya dua titik ya. Di tangan kiri saya ini adalah pemerintah sebagai user belanja. Dalam hal ini berarti pembeli. Di tangan kanan saya ini ada penjual. Saya sebutnya mitra. Kalau kami sebutnya mitra atau reseller ya, atau merchant. Kalau dulu transaksi manual itu hanya ada user, pemerintah, dan penjual. Karena mereka bertransaksi langsung. Hal ini Parto ada di tengah-tengahnya, Pak. Di tengah-tengahnya, karena memang wajib sudah. Belanja itu, si user belanja melalui kita, si penyedia, dalam ini juga mitra UMKM, kelas itu mendaftarkan di kita. Sehingga transaksinya nanti berada di marketplace. Nah, dalam kondisi ini yang mau saya sampaikan di sini, peran krusial kami adalah bisa menghubungkan. Sangat bisa menghubungkan, contoh, user yang punya anggaran dalam ini pemerintahan, yang punya kapasitas anggaran yang sedikit besar sekali anggarannya. Ini adalah kita bisa tangkap peluangnya buat teman-teman. Tapi nggak tahu mau belanja kemana, Pak. Istilah itu bahasanya tuh nggak bertuan. Tadi kalau Pak Raden tadi bilang tender kalau di Parto. Sebenarnya bukan tender, Pak. Mungkin saya coba koreksi izin. Kalau tender itu mungkin proyek yang ada, yang besar. Jadi kalau kita itu memang UMKM, Pak. Mungkin di bawah 2 juta rupiah. Kalau di marketplace itu memang standar pekerjaan maksimal 2 juta rupiah. Kalau dulu zamannya kita pakai Jiva, itu dulu ada namanya Kimpro kalau di pemerintahan, pimpinan proyek. Kalau sekarang namanya penjualan langsung. Nah, sekarang tuh penjualan langsung itu mulai berubah menjadi purchasing namanya. Salah satunya itu ada Parto di dalamnya. Jadi kalau tadi cerita tadi bergabungnya mitra UMKM kelas itu bisa direferensikan oleh Parto dengan syarat itu tadi, itu yang kami berikan pendampingan terkait dengan mitra. Kalau tadi dibilang sama Pak Reza, saya sangat menangkap sekali 3 poin nih hari ini yang dihadapi oleh UMKM kita. Pertama mental ya, kedua akses market jaringan gitu ya.
Yang ketiga itu permodalan. Nah, saya masuk ke, mungkin kalau ke mental kita bahas di sesi terpisah. Tapi di poin nomor 2, hari ini memang kami ingin mendeliver bahwasanya market pemerintah itu besar dan harus digarap. Nah, ini yang memang kami mau sampaikan ke teman-teman UMKM kelas. Kita sama-sama gandengan tangan, Pak. Kami paham betul sekarang karakteristik pemerintah. Mereka punya anggaran. Yang paling lucu adalah contoh begini. Kami ini bosan makan di rumah makan, taruhlah makan yang famous-famous gitu ya, yang famous-famous. Harga taruhlah satu nasi kotak 40.000 misalnya. Kami bosan Pak Febian. Dia ngobrol sama tim saya di lapangan. Kami bosan makannya itu aja. Kenapa sih nggak bisa ditampilkan UMKM kita di lingkaran kita yang kalau di rumah makan itu 40.000, ya mungkin dagingnya sedikit. Mungkin di UMKM kita dengan harga 40.000, lauknya bisa 4 atau 3 mungkin. Ya tergantung, tapi dengan sekali lagi kita kurasi dengan kualitas yang baik, dengan packaging yang bagus gitu ya. Sehingga benar-benar bisa satisfy customer-nya. Sehingga akan terjadi repeat order. Itu adalah beberapa case yang kami dorong hari ini. Jadi ketika si pemerintahnya minta suggest dari kami, karena kami di tengah-tengah tadi Pak, Mr. Parto lagi, Mas Parto, tolong dong bantu kami cariin dong kudapan yang asik, yang tradisional lah. Kami bosan nih makan tiap hari makan risol, makan ini, makan makan apa, martabak untuk kudapan. Kenapa nggak bisa ditampilkan untuk contoh mungkin bungkus gitu ya, kacang tanah yang bentuknya tradisional sekali tapi tidak juga lain, tapi memang bisa diakomodir. Nah, kenapa nggak itu yang bisa kita suggest? Nah, itu yang ini kami jalankan, Pak. Contoh kecilnya saja. Jadi menghubungkan. Karena kita sepakat nih, Pak. Pasti sepakat dan saya sekarang sudah mulai memahami sekali UMKM Bapak Ibu. Saya minta juga sama Bapak Ibu di UMKM kelas sekali lagi kita bisa diskusi banyak. Karena banyak sekali ya Pak Ibu ya. UMKM kita tuh yang produknya bagus, rasanya enak kalau segi makanan, tapi nggak tahu mau ngapain terkait produknya Pak. Ini yang miris kan. Nah itu yang kita bantu dorong sama-sama. Parto akan bantu mereka ke mana ke pemerintah melalui kita. Dan pemerintah akan kasih tahu, Pak, ini produknya bagus, Bapak silakan cicip dulu. Kalau makan sekali lagi, terkait dengan apa concern Bapak, nanti kita akan bantu dampingi si pembeliannya. Ya, jadi dalam di slide yang di sini kami tentu ada integrasi Pak. Jadi ada kementerian, ada lembaga pemerintah daerah, kita juga terhubung sama koperasi, sama BUMDes, sama UMKM gitu ya, dan apa namanya pemerintahan dan lain-lainnya. 3 poin ini mungkin bisa kita baca. Pertama adalah pemerintah daerah dalam hal ini dapat memanfaatkan toko daring sebagai platform untuk penyedia UMKM bisa dibelanjakan produknya. Karena ini juga sekaligus mempromosikan dan meningkatkan daya saing UMKM atau koperasi melalui platform. Poin nomor 2, penyedia UMKM atau koperasi atau BUMDes ini dapat menjual barangnya melalui platform serta pastinya juga mendapat akses market yang lebih luas. Ketiga, masyarakat terima manfaat dari pembelian pemerintah melalui toko daring ini melalui platform. Tercipta lapangan pekerjaan dan dapat terus melakukan daya saing UMKM koperasi BUMDes. Semarang ini ada beberapa instansi yang sudah pakai Marco, Pak. Izin memang tidak muat slide-nya. Kami berangkat dari Provinsi Jambi, Pak. Saya sekarang ada di Jambi, tapi insya Allah ini akan di nasional, Pak. Berangkat dari Jakarta. Berangkat dari Jambi, alhamdulillah semua daerah Provinsi Jambi sudah pakai Marco, Pak. 2 tahun secara marketplace. Kemudian di Jawa Barat, kalau pendaftaran itu adalah yang di Jawa Barat, karena tadi pemerintahan daerah yang sudah di Jawa Barat sudah dipakai, kemudian kabel itu mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada di provinsi yang disebutkan, mungkin di Sumatera Selatan kita sudah berselancar, di Bandung juga, kemudian kawasan Lampung, sebelah kiri layar Bapak itu ada kementerian dan lembaga Pak. Jadi beberapa instansi kementerian sudah pakai untuk Kemendikbud, PUPR, Pertanian dan lain-lain kementerian. Kemudian lanjut, ini adalah rankingnya Parto di nasional dari 43 marketplace aktif yang ada di nasional. Kita ada di ranking 6 nasional untuk transaksinya sebanyak 119 miliar. Tentu ini tidak lepas dari sinergitas dari Bapak Ibu di stakeholder pemerintahan dan penyedia yang ada di Parto.
Oke, sebelum saya lanjut, izin Pak Babu, Bu, mungkin ada yang bisa kasih pertanyaan atau mungkin suara saya kecepatan nadanya atau bagaimana Pak? Aman? Oke, kalau tidak saya lanjut. Inilah beberapa kita langsung yang ada di kantor, Pak. Seperti perkakas, fashion, elektronik, sewa peralatan ruangan, furniture, alat tulis kantor, kemudian nanti Bapak bisa lihat di bawahnya. Semuanya ini. Kalau Bapak ini punya produk yang inline sama beberapa etalase yang ada di layar Bapak Ibu semua, silahkan untuk bisa terhubung sama tim kita, sama helpdesk kita, dan nanti kita akan bantu onboardingkan. Kami juga membuka diri untuk setelah di forum ini kita akan mungkin bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu DPD daerah untuk bisa sama-sama masuk ke pemerintahannya Pak, bersama-sama dari Bapak Ibu di asosiasinya. Nah, kemudian kami juga mungkin bisa turun ke beberapa daerahnya untuk bisa membantu sekali lagi ini bisa kita dapatkan untuk anggota dari asosiasi bulan dan kelas. Nah, ini saya bilang tadi Pak, sebenarnya harapan kita tuh adalah bagaimana bisa produk anggota kita, anggota UMKM naik kelas, itu dibelanjakan ke seluruh Indonesia. Karena kalau belanja online, berarti kan produknya bisa dilihat oleh seluruh Indonesia ya Pak. Ini harapan kita bersama. Inilah solusi yang bisa kami hadirkan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian, apa yang mungkin bisa kita sampaikan di sini? Tadi saya sudah sampaikan di depan adalah tentunya adalah pembukaan akses market ke pemerintahan di seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk seluruh anggota asosiasi. Kemudian dikenalnya produk anggota UMKM kelas yang dapat dilihat dan diakses oleh semua user pemerintahan di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga punya strategi partner untuk penerimaan barang, tentunya akan kompetitif. Selain tadi mungkin ada apa ini market ya punya strategi partner, silakan kalau memang mau dipakai, kalau nanti beredar di Parto ya Pak. Gitu. Kemudian supporting modal trading barang, jadi bentuknya bukan fresh money tapi barang. Contoh misalnya dia dapat pekerjaan dari pemerintah untuk belanja elektronik misalnya, tapi dia nggak punya modal Pak. Nah itu Parto bisa support kalau untuk barang modal itu bentuknya barang Pak. Yang menariknya ke begini Pak. Kalau bicara permodalan tadi kan memang ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber di depan. Saya ingat mungkin tadi sempat ada deadlock ya Pak sama fintech ya. Nah kalau di Parto sekarang yang sedang jalan dan akan running Pak, kami sedang menunggu finalisasi. Jadi kalau di Parto itu sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, pembayaran itu masuk ke Parto dulu Pak. Jadi belanja pemerintah itu tidak boleh langsung ke tokonya atau si anggota kita UMKM kelas dalam hal ini contoh. Ketika si user belanja, selesai barang dikirim, pembayaran itu masuk ke marketplace Pak. Wajib masuk ke marketplace dan Parto sekarang sudah melakukan PMK 58 namanya, dalam PMK 58 tersebut, Parto adalah yang ditunjuk untuk pungut, lapor, dan setor perpajakan Pak. Jadi UMKM kita yang mohon maaf tidak mengerti tadi kalau memang ada concern terkait dengan perpajakan juga di UMKM gitu ya, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, itu tereliminir Pak. Jadi UMKM kita tuh sekarang sudah yang beredar di Parto yang sekarang dibelanjakan itu nggak ngurus lagi pajak Pak, karena pajak itu dipungut dan dilapor setiap oleh Parto. Nah itu yang membuat kemudahan teman-teman UMKM sekarang berdasarkan testimoni kami terima, mereka tetap cuma bisa menjajakan jajanan saja. Uang masuk ke mereka itu sudah dipotong pajak Pak, jadi nggak ngurusin pajak lagi. Karena PKP pengusaha kena pajak itu Parto Pak, lawan transaksi pemerintah itu Parto. Kita nggak expect sekali lagi semua UMKM kita tuh cakap teknologi ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sepakat. Tapi itu yang kita berikan, jadi mereka bergabung di Parto, kita bantu dampingin mereka untuk naik kelas sama-sama, untuk dapat market, untuk nggak bisa sekali lagi grow up sama-sama. Tapi lawan transaksi pemerintah itu Parto Pak, selaku PKP. Nah itu yang saya bilang tadi di depan adalah kalau kita perpajakan, insya Allah akan terbantu karena izin pajak si penyediaannya. Atau si modal kelas kita itu, UMKM kelas kita ini. Supporting permodalan darat dan untuk UMKM yang bertransaksi di Parto oleh strategi partner Parto ID. Nah ini saya bilang tadi, yang kami akan sebut insya Allah akan running segera.
Karena masuk duitnya ke Parto, nanti akan dijaminkan itu bukan kolateralnya tuh bukan bentuknya agunannya si bukan agunannya si UMKM kita, Pak. Kalau saya kan nangkapnya berarti kolateral itu bentuknya berarti ada mungkin agunan BPKB mungkin ya atau apapun tiba-tiba udah BPKB-nya ada tiba-tiba BI checking gitu Pak ya kena gitu Pak ya. Nah kalau di Parto nanti dijaminkan itu adalah PO-nya Parto Pak. Surat pekerjaan dia dapat pekerjaan di Sabenas makan minum 50 juta masuklah PO-nya ke Parto. Nah PO-nya Parto ini yang akan yang akan terkait dengan strategi partai kita tadi. Uangnya masuk ke Parto, nah ini untuk dari Parto, lalu itu terdeliver ke strategi partner, tapi si tokonya udah dapat pendanaan jual itu. Nah, ini mungkin kita bahas di sesi terkita ya Pak, karena mungkin agak panjang. Dan tentunya peluang-peluang kerjasama lainnya yang bisa kita sinergikan bareng-bareng. Nah, tadi kalau Bu Moderator, Bu Mei ada sampaikan perihal apa sih tips and triknya, saya coba sampaikan berdasarkan apa yang kami ketahui. Pertama, tentunya dengan pemerintah ini memang harus regulasi yang dinamis ya. Tapi ada beberapa aturan regulasi yang kita bisa baca dari literatur. Pertama adalah Perpres nomor 14 tahun 2018. Kemudian Perpres nomor 2 tahun 2022 yang saya sampaikan di depan tadi dan lain-lainnya. Kemudian registrasi dan akreditasi di poin nomor 2. Registrasi terdaftar di LPSE, layanan pengadaan secara elektronik itu ada di LKPPR, ini Pak, Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa Pemerintah setingkat dengan kementerian. Kemudian terkait dengan dokumen dan persyaratan terkait dengan akreditasinya. Poin nomor 3, perizinan dan cek berkala paket apa saja yang pengadaan pemerintah dalam unit pengadaan, dan ini bisa kita bantu juga untuk linkkan apa yang bisa dilihat gitu loh. Jadi bisa dicari ini paket-paket apa saja yang ada di pemerintahan. Poin selanjutnya, buat penawaran dan harga yang kompetitif, kemudian memanfaatkan sistem informasi pengadaan. Nah ini saya kira tadi, gunakanlah marketplace sebagai alat selancar, karena artinya Bapak Ibu itu kan butuh tempat ya Pak ya, produk Bapak Ibu semua anggotanya untuk berselancar dan diketahui oleh orang banyak. Jadi manfaatlah benar-benar banyak marketplace gitu ya. Salah satunya kalau di Parto itu marketplace ada pemerintahan Pak, khusus pemerintahan ya, bukan customer langsung. Pelajari pengalaman penyedia lainnya, punya experience bermain di pemerintahan, kemudian patuhi kode etik karena ini menyangkut sama regulasi. Kita juga selalu taat dengan aturan, menghindari praktik curang dan mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir tentunya kita harus upgrade diri, terus juga mau belajar sama yang bersangkutan supaya bisa bersaing. Nah, ini mungkin di beberapa slide terakhir Bapak Ibu semua saya sampaikan. Ini data Accenture tahun 2023. Accenture itu apa? Ya mungkin sudah pernah tahu, perusahaan venture capital yang membantu banyak startup di Asia Tenggara terutama. Kami juga kaget juga di tahun 2023 ternyata ini Provinsi Jambi adalah nomor satu provinsi dengan peningkatan digital competitiveness terkait dengan UMKM-nya. Nah, ini yang kami bilang bukan tidak mungkin ini bisa tercipta di tempat lain Pak. Dengan masuknya UMKM kelas di pemerintahan. Ya, satunya di pemerintahan dan bisnis-bisnis lainnya. Tapi kalau di pemerintahan, bisa harapannya kita bisa kolaborasi sama-sama. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak Ibu. Kemudian bermanfaat. Sekali lagi saya tidak ingin menggurui, tapi apa yang sekali lagi saya tahu bersama, supaya bisa kita bersinergi di lain kesempatan. Terakhir, syaratnya untuk masuk di ruang investasi hanya 4 kondisi perorangan, KTP, kemudian NIB, kemudian NPWP pribadi, buku rekening, dan nomor WhatsApp. Nah, itu cukup Pak. Kemudian yang badan hukum, Bapak Ibu bisa sebelahnya KTP, NIB, dan lain-lain. Bagi UMKM, asosiasi UMKM kelas yang belum punya NIB dan NPWP, kami bisa mendaftarkan untuk gratis. Untuk pendaftaran gratis, hanya 5 menit saja. Kirimkan nanti
ya by way of customer care kami akan bisa. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Mai. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Mai memang tinggal di Jogja. Baik. Terima kasih Pak Febian Nugraha. Ada beberapa pertanyaan yang sore ini disampaikan kepada Bapak deh, pertanyaan dan juga catatan yang mungkin Bapak juga sudah lihat. Boro-boro UMKM bisa masuk ke pemerintahan, yang dipanggil dan dibeli hanya itu saja. Itu fakta, Pak. Itu suara hati yang banyak diorder di pemerintahan. Dari pengalaman saya, ya ATK lagi, pembayaran lama prosesnya. Kalau sudah begini, kuncinya apa, Pak? Ya, ini yang saya bilang tadi Bu Mai, dari pertanyaan bagus sekali ini ya. Borong Pak Ragil dari Kalsel ya. Kemudian tadi sudah masukin semua ke katalog sudah 4 tahun lebih tidak pernah dibeli. Nah, inilah uniknya pemerintahan, Bu. Kalau nggak kenal sama pemerintahan itu memang susah tuh dibelikan. Makanya Parto yang kenalin nanti. Parto di tengah akan kenalin karena kita punya market pemerintahannya, Pak Ragil. Itu yang kami alami hari ini. Jadi kalau memang langsung masuk, kecuali Bapak Ibu juga apa namanya, eh, ya ini kan lebih kepada effort ya Pak. Mungkin saya pahami Pak Ragil sudah pernah masuk, ingin mencoba masuk gitu ya. Tapi di pemerintahan itu pasti sudah punya jagoannya masing-masing. Maka saya bilang tadi dengan kondisi peluang di market itu partai juga akan bisa bantu saja sih Bapak Ibu itu memerintah sendiri. Tentu ini bukan menjadi apa namanya prolog utama yang bisa saya sampaikan. Namun dari hasil validasi kami lakukan, ternyata kan memang market pemerintah itu butuh dorongan untuk opsi-opsi lain Pak Bapak Ibu semua. Saat tertentu dia pasti akan mau mendengarkan karena hari ini partai itu bukan jatuhnya itu bukan kontraktor bahasa itu bukan minta proyek ke pemerintahan gitu. Tapi kita kasih suggest Bapak Ibu kalau nanti nggak transaksi elektronik bisa terperiksa loh Pak, bisa ada atensi dari pemeriksa. Nah berjalan waktu kan karena sudah berteman, namanya sudah berteman ya Pak Bu, mungkin Pak Rangga mungkin belum intip sama pemerintahan itu mungkin ya, mungkin direksi. Tapi kalau sudah berteman, besar harapan, sangat besar harapan. Saya yakin dan percaya itu bisa kita referensikan. Nah ini kan bentuk konsolidasi pertama yang Bapak Ibu di UMKM kelas. Nah ini yang mungkin sekali lagi berdasarkan hemat kami yang dan saya pelajari selama ini, kita bisa subject ke Bapak Ibu pemerintah. Tapi kalau kita nggak kenal sama Pak Rangil, kita nggak susah nih mereferensikan gitu loh ini analoginya. Tapi mudah-mudahan Pak berjalan waktu, itu saya bilang tadi kita ada di forum terpisah mungkin dengan Bapak Ibu di Kalsel gitu ya. Kita sama-sama mungkin indip, kita cari mungkin permasalahan sesuatu, kita juga mungkin akan masuk ke sana pelan-pelan dengan inisiatif Bank ke Indonesia. Tentunya kita bisa sinergi bareng-bareng gitu. Itu mungkin Bu Mei terjawab mungkin Bu Mei. Baik, Pak Febrian yang terakhir ya closing statement supaya kawan-kawan UMKM naik kelas ini bisa goal gitu dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintahan. Baik, ini bisa cepat goalnya. Iya baik. Pertama Bapak Ibu harus bedain belanja pemerintahan dengan belanja perorangan. Belanja perorangan ya ini tentunya pitchingnya akan lebih cepat gitu ya. Nah kalau di pemerintahan saran saya perbanyak koneksi pemerintahan. Kemudian koneksi pemerintahan melalui saudara, ya melalui teman, siapapun itu. Yang kedua manfaatkan jejaring sosial seperti marketplace yang Pak punya. Apalagi spesifiknya kami itu ada di pemerintahan, tentunya kami bisa merasakan semua mitra partai untuk bisa dibelanjakan. Jadi itu konsep saya Bu Mei. Tentu memang kita harus pahami dulu karakternya si pembeli kita, sama seperti Bapak Ibu mungkin pembeli yang selama sudah ada. Tapi jelas kami berkomitmen untuk membantu UMKM semua. Kita buka benar-benar marketnya pemerintah itu bisa supaya produk UMKM kita dibelanjakan oleh si pemerintah. Kami pengen itu sama-sama sama UMKM kelas kita naik bareng-bareng dan bareng-bareng. Itu sih Bu Mei. Baik, terima kasih Bapak Febian Nugraha Pradana Direksi Parto.id. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung
acara kita pada hari ini. Pak Raden Teddy juga sudah bergabung. Sebelum saya closing, apakah masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom pada sore hari ini? Oke, kalau Bu Anita tidak ada ya. Dan yang lainnya, Pak, Itu kita ya ada Pak siap. Dodi minta minta diadakan sosialisasi di Bekasi. Bisa Pak? Kita bisa seluruh Indonesia boleh Pak. Nanti Oh, ada kontak center kita ya Pak. Jadi tolong dihubungin silakan Pak Pak yang nomor itu disampaikan. Pak. Sudah dicek Bu Mei 0851 5909 8098. Nanti kita kirimkan Ya, juga ke sekali grup lagi bisa diulang Pak WhatsApp. Febian, dicatat Bapak Ibu nomornya 0851 0851 5909 5909. 8098 untuk Parto ID. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya pada sore hari ini luar biasa. Ya, Pak Ketua, Pak Raden Teddy, Bapak Ibu semuanya, para narasumber yang luar biasa. Di ulang tahun kali ini kita dapat hadiahnya berlipat-lipat ya dari para narasumber kita yang hadir, dan itulah uniknya komunitas UMKM naik kelas yang saat ini sudah memasuki usia ke-4 tahun. Sebelum saya tutup, Pak Ketum mau kasih closing statement secara keseluruhan sebelum saya akhiri. Silakan Pak, 1 menit aja boleh. Baik, terima kasih Bu Mei, Pak Mas Febian, dan Pak Henry, narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa. Mudah-mudahan nilai tambah untuk kawan-kawan UMKM. Segera bergabung kawan-kawan UMKM. Jadi untuk ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Agar lebih dikenal lagi oleh pemerintah, teman-teman bergabung bersama Parto. Nanti Parto saya berharap juga sinergi dengan Pak Henry ya, nantinya dengan Indomarket, dengan Goodlink. Sinergi akan memperkuat jaringan pelaku UMKM di Indonesia. Tidak ada lagi persaingan, tapi sinergi, inklusif, kolaboratif tentunya. Terima kasih semua kawan-kawan UMKM. Terima kasih Pak Mufti Mubarak. Mudah-mudahan masih bergabung. Ya, beliau super sibuk, sangat sibuk sekali. Mudah-mudahan acara kita sore hari ini di hari ulang tahun UMKM Naik Kelas yang keempat membawa berkat, membawa dampak positif bagi kita semua pelaku UMKM di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, Pak Raden Teddy, Bapak Ibu jajaran pengurus, segenap narasumber, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi selamat hari jadi keempat Komunitas UMKM Naik Kelas. Terus berikan yang terbaik kepada para pelaku UMKM Naik Kelas kita dan kita semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai jumpa dengan topik-topik lainnya bersama dengan Komunitas UMKM Naik Kelas. Boleh sekali lagi kasih jempol untuk kita semuanya sore hari ini sebagai bagian dari tanda acara ini selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam komunitas UMKM Naik Kelas.